Selagi masih bisa, sebagai petani apapun upaya yang bisa membuat tanaman terhindar dari penyakit akan kita lakukan. Terutama pada saat musim hujan. Yang ternyata, setiap perawatan yang kita terapkan pada tanaman, saling berkesinambungan dengan perawatan berikutnya. Atau dengan kata lain, jika perawatan dari awal tidak dilakukan dengan benar, meski cara perawatan berikutnya sudah benar, hasilnya tidak akan maksimal. Berikut ini adalah 10 kebutuhan tanaman cabai yang seharusnya kita aplikasikan dalam merawat cabai di musim hujan. Pada musim kemarau, tinggi bedengan biasanya cukup sampai 50 cm saja. Namun pada saat musim hujan, bedengan tanaman perlu dibuat lebih tinggi. Tinggi bedengan dapat dibuat menjadi 60 sampai 70 cm. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kelembaban tanah akibat banyaknya air di musim hujan. Mungkin ini terlihat sepele. Padahal merupakan hal dasar yang memang sudah seharusnya diperhatikan. Ibarat kata kalau dari wadahnya saja belum diperbaiki, perawatan selanjutnya juga akan menjadi sia-sia. Tentunya ini ada kaitannya dengan drainase. Maka usahakan agar tidak ada air yang menggenang. Masih berkaitan dengan kelembaban, jarak tanam juga perlu diatur agar lebih lebar. Karena jika terlalu rapat, membuat cahaya matahari yang diperoleh tanaman menjadi lebih sedikit. Padahal belum tentu tanaman tersinari matahari dengan cukup, kalau setiap hari diguyur hujan. Sementara kalau dipupuk nitrogen, daunnya menjadi banyak dan saling menutupi sehingga lingkungan akan menjadi lembab. Nah, kalau juragan mau tahu, lingkungan seperti inilah yang disukai jamur. Banyak nitrogen sebagai makanan jamur, dan didukung dengan lingkungan yang lembab. Pembahasan mengenai jarak tanam cabai ini sebenarnya sudah ada dalam video yang ini. Jarak tanam yang disarankan adalah 60 cm x 70 cm, atau 60 x 80 cm. Mengapa harus demikian? Alasannya sudah dijelaskan pada video tersebut. Penggunaan plastik mulsa pada bedengan berfungsi menghalangi air hujan, agar mengalir ke saluran irigasi yang disiapkan. Selain itu, plastik mulsa akan meminimalisir tanaman lain untuk tumbuh di sekitar tanaman cabai. Berkaitan dengan itu, lakukan juga sanitasi lahan dari gulma atau tanaman liar pengganggu. Kita memang masih susah untuk lepas dari penggunaan obat atau fungisida kimia sebagai pengendali penyakit yang cepat. Namun untuk pencegahan, agar tidak boros pengeluaran dengan banyak aplikasi obat, bisa juragan gunakan agen hayati Trichoderma. Selain melindungi tanaman dari jamur patogen penyebab layu, penggunaan Trichoderma sebagai pupuk hayati juga akan memperbaiki kualitas tanah, agar lebih subur. Aplikasinya bisa ditaburkan secara merata di bedengan yang masih setengah jadi, bukan diberikan di atas bedengan yang telah jadi. Ini bisa dilakukan bersamaan dengan pemberian pupuk dasar. Atau dengan cara menaburkan Trichoderma di tiap lubang tanam. Jadi saat nanti bibit ditanam, maka posisi Trichoderma akan tepat langsung mengenai perakaran tanaman. Saat curah hujan tinggi, sebaiknya pupuk diberikan dengan cara disemprot atau ditugal. Pemberian pupuk dengan cara ditugal, dibenamkan dalam lubang perakaran tanaman, harus ditutup kembali dengan tanah. Sebaiknya juragan hindari pemberian pupuk dengan cara dikocor untuk meminimalisir kondisi tanah yang semakin lembab.
Sementara pemberian pupuk secara ditabur di sekitar tanaman juga meningkatkan risiko pupuk terbuang dan tercuci ke lingkungan. Pemupukan ternyata ada kaitannya juga dengan serangan jamur. Sama halnya seperti tanaman, jamur juga butuh protein dalam perkembangbiakannya. Selain unsur nitrogen, sebenarnya ada unsur hara lain yang menjadi penyusun protein. Di antaranya adalah fosfor, magnesium, dan sulfur. Logikanya, saat terjadi serangan jamur, kalau pemupukan unsur-unsur hara ini dilakukan dalam jumlah yang banyak, bukan hanya sel-sel tanaman saja yang tumbuh. Jamur juga ikut-ikutan semakin banyak. Maka untuk menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan, kurangi pemupukan yang mengandung unsur N, P, magnesium atau sulfur tinggi. Daun-daun di bawah cabang utama sebaiknya dirempel pada saat tajuk tanaman telah optimal. Tajuk tanaman tersebut optimal bila menutupi seluruh ruangan pertumbuhan tanaman, yaitu pada saat tajuk tanaman yang satu bertemu dengan yang lainnya, baik dalam satu baris, maupun antar baris. Perempelan daun ini umumnya dilakukan pada umur 75 HST di dataran rendah dan 90 HST di dataran tinggi. Daun-daun di bawah cabang utama perlu dirempel karena telah tua dan tidak produktif lagi. Daun tersebut banyak menyerap zat makanan daripada menghasilkan, dan bisa menjadi penular serangan penyakit. Jadi, ikhlaskan saja yang tidak perlu. Kalau hanya datang mengganggu. Seperti yang kita tahu, kondisi tanah yang banyak mengikat air dapat menyebabkan daun menjadi rontok. Saya rasa banyak dari juragan yang mengalami hal ini. Maka dari itu semestinya kita perkuat ketahanan cabai kita dengan pupuk tinggi kalium. Bisa juragan lakukan dengan cara semprot misalnya dengan Kalinet, pupuk Dewa Dewi, atau kalium cair Ben-SI. Untuk pemupukan secara tunggal, bisa juragan lakukan dengan pupuk yang berbentuk kristal, agar tidak mudah tercuci dengan air. Misalnya seperti pupuk Mutiara Kalinitra, PNC Kristal Paktani, atau KNO3 Kristal DGW. Sebagai pupuk pada fase generatif, fungsi dari pupuk tinggi kalsium hampir sama dengan pupuk kalium. Di sini fokus kita adalah agar tanaman lebih tahan serangan penyakit. Karena kalsium juga akan mempertebal dinding sel, baik pada batang maupun daunnya. Aplikasi pupuk ini bisa juragan lakukan dengan pupuk tinggi kalsium, misalnya KULH, yang juga mengandung humic acid sebagai pembenah tanah. Untuk tanaman muda, dosis penyemprotannya adalah 1 gram per liter air. Sedangkan untuk tanaman dewasa, dosis penyemprotannya adalah 2 gram per liter air. Dalam pengendalian sejak awal ini, sebaiknya kita menggunakan fungisida sistemik untuk mengendalikan jamur dari dalam tanaman. Dan menggunakan fungisida kontak untuk mengendalikan infeksi jamur secara langsung. Jadi ada perlindungan ganda untuk tanaman cabai juragan. Berikut saya contohkan beberapa produknya. Tanaman cabai sendiri, pertumbuhannya dibagi menjadi 2 fase. Pada fase vegetatif juragan bisa menggunakan antrakol dengan bahan aktif propinep sebagai fungisida kontak untuk pencegahan. Atau dengan bahan aktif mancozeb ataupun klorotalonil. Jangan lupa gunakan bahan perekat, agar fungisida atau bakterisida tidak mudah tercuci air hujan. Lalu sebagai fungisida sistemik juragan bisa menggunakan fungisida berbahan aktif metil tiofanat seperti Topsin. Atau dengan antigermen plus,
yang juga bisa berfungsi sebagai bakterisida. Sebagai rollingan dari fungisida metiltiofanat, kita bisa menggunakan fungisida besromil dengan bahan aktif metalaksil. Dengan 3 atau 4 kali aplikasi. Lalu pada fase generatif, salah satu dari topsin atau besromil diganti dengan fungisida triazol. Misalnya seperti amistartop. Dari 10 kebutuhan tanaman tadi, bisa kita simpulkan, perawatan untuk cabai di musim hujan semestinya kita lakukan secara runtut. Kali ini itu saja dan semoga membantu. Nantikan video menarik dari Toko Deres pada kesempatan berikutnya.